bisa menciptakan perbedaan-perbedaan teologis. Itu bisa saja yang satu bilang, oke, saya punya tafsiran yang benar, kau punya salah. Saya dibimbing oleh Roh Kudus. Yang satu bilang, saya punya tafsiran begini, saya juga dibimbing oleh Roh Kudus. Dan itu menjadi kacau balau nantinya. Nah, ini penting ya. Dalam gereja Katolik yang penting kuasa mengajar gereja ya. Dan itu juga yang disadari oleh saudara-saudara ya yang masuk ke dalam gereja Katolik, lebih khusus saudara-saudari yang dulunya hanya melihat kitab suci sebagai otoritas satu-satunya. Kalau dalam gereja Katolik bukan hanya kitab suci tetapi magisterium gereja juga sebagai otoritas. Perlunya pemimpin untuk membimbing, menuntun, menjaga ajaran iman yang benar. Dan pun dalam hal menafsir kitab suci supaya tafsiran-tafsiran itu tidak ambigu satu sama lain, tidak bertentangan yang satu dengan lain. Supaya oke, ini yang diajarkan oleh gereja, menurut para bapak gereja demikian. Dan umat mengimani itu, menjalankan itu. Tetapi kalau setiap umat menafsirkan kitab suci dan punya hak kuasa masing-masing, sehingga kemudian dia membangun teologinya sendiri-sendiri, dan itu bisa kembali lagi saya katakannya, menciptakan perpecahan di dalam gereja. Dan itu yang sudah diantisipasi oleh bapak-bapak gereja ya, oleh para uskup, para paus sejak dulu, bahwa tidak boleh ditafsirkan secara sendiri-sendiri. Tapi bukan dalam berarti ini melarang umat awam Katolik untuk baca kitab suci. Ada yang mengatakan bahwa orang Katolik dilarang baca kitab suci, tidak boleh, dibatasi. Sehingga umat Katolik, makanya umat Katolik tidak tahu kitab suci. Tidak hafal kitab suci, bukan begitu. Umat Katolik baca kitab suci bukan untuk dihafal tapi untuk dihidupi. Ya. Umat Katolik tidak dilarang untuk baca kitab suci. Tetapi saja ya, kita baca kitab suci tapi untuk mengambil makna, untuk dihidupi dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat ya. Kuasa mengajar gereja sekali lagi itu ada di dalam magisterium itu sendiri ya. Jadi itu penjelasan singkatnya, sederhananya demikian. Kalau ada yang mau masuk silakan ya, kita bisa diskusi, minta tanggapan dari kalian semua. Kalau tidak, kita bisa akhiri video ini. Silakan kalau ada yang mau masuk. Saya mau katakannya, apa yang terjadi kalau setiap orang punya pemahaman masing-masing akan satu ayat Alkitab ya. Misalnya baca di Injil Matius, atau misalnya baca di kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh misalnya di 1 Timotius 3:15. Di situ dijelaskan bahwa gereja adalah tiang penopang dan kebenaran ya. Saya baca versi bahasa Indonesia ya. Coba 1 Timotius 3:15 sebagai contoh. Ini kita ambil sebagai contoh saja. Kita ambil sebagai contoh ya. Ini kita baca 1 Timotius 3:15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Di sini jelas Bapak Ibu bahwa jemaat Allah ya itu tiang penopang dan ya tiang penopang dan dasar kebenaran. Tetapi dalam bahasa Inggris yaitu itu bukan jemaat tetapi gereja. Nah, di sini
kalau banyak orang yang baca ini, itu bisa saja punya tafsiran beda-beda. Dan itu sudah dibuktikan Bapak Ibu, ya. Datang satu bilang, saya punya tafsiran benar, saya tidak mau ikut kau. Saya tidak mau mengikuti tafsiranmu. Sehingga dia membangun teologi sendiri, membangun gereja sendiri. Dan ini akan menciptakan perpecahan terus-menerus. Dan ini diantisipasi dalam gereja Katolik. Gereja Katolik tidak menginginkan itu, tidak menginginkan perpecahan dalam gereja. Gereja harus tetap utuh, satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Ya, ya begitu Bapak Ibu ya. Kalau ada yang ingin masuk, ingin ngobrol, ingin menanggapi, silakan masuk. Saya sudah share link StreamYard. Ya, saya sudah share link StreamYard-nya. Silakan masuk. Coba bayangkan kalau seandainya tidak ada wewenang mengajak gereja, kuasa mengajak gereja untuk mengantisipasi ini, maka akan muncul beda-beda pendapat. Oke, sudah ada yang masuk. Malaikat Timur. Shalom, selamat malam, Bang. Malam. Kristi Shalom. Ya. Ya, jadi ini judulnya Magisterium Gereja ya. Memang benar yang barusan saya simak di 1 Timotius 3 ayat ke berapa tadi? Ayat ke itu ada tulis jemaat Allah ya, Ayat dasar 15, dan ayat 15. ayat 15 ya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi tidak sering kita dengar bahwa orang bilang hanya Alkitab, ya, sola scriptura, ya. Tapi itu dia nggak bisa, mereka tidak bisa buktikan, ya. Yang benar itu gereja, ya, sebagai dasar dan penopang kebenaran, seperti yang dikatakan oleh Scott Hahn juga, ya. Beliau mengatakan demikian. Dan memang betul kalau kita bertanya ya kepada saudara kita yang di luar Katolik, ya, kenapa sampai ada perpecahan? Akibat perpecahan kenapa? Ya ini salah satu karena mereka tidak memiliki magisterium gereja, ya. Jadi semua orang bebas menafsir, akhirnya mulai timbul yang seperti Pak Maksar bilang, ya, orang Katolik itu boleh menafsir, hanya mengambil satu renungan dan tidak membangun doktrin atau dogma, ya. Sedangkan kalau yang saya bicarakan tadi, gereja-gereja, komunitas gerejawi, ya, kebanyakan mereka menafsir, akhirnya mulai muncul, ya, mulai muncul dogma, mulai muncul doktrin yang baru, akhirnya timbul gereja yang baru, komunitas yang baru, sekian banyak, ya, sudah entah sudah berapa, 30.000 apa 35.000 denom di seluruh dunia. Itu akibat daripada tidak memiliki magisterium. Memang pada zaman dulu, ya, orang Katolik itu memang dibatasi untuk membaca kitab suci, karena pada abad-abad yang dulu itu sebelum kanonisasi kitab suci, telah dikatakan oleh bapak-bapak gereja, bapak gereja maupun istri paus, ya, banyak ajaran sesat. Jadi harap tidak menafsir dengan sendiri, tunggu sampai kanonisasi benar-benar baru bisa dibaca, ya. Jadi anggapan bahwa orang-orang awam Katolik tidak membaca Alkitab itu keliru, ya, keliru, ya, sangat keliru. Sebenarnya mereka bisa membaca, ya. Banyak juga ada seperti kursus CAP,
ya, uh, uh, apa namanya, kursus evangelisasi pribadi ada, semua sekarang sudah tersedia ya. Jadi tapi mereka sebatas untuk renungan, sebatas untuk mengambil hikmahnya apa saja daripada penafsiran itu ya. Eksegesinya demikian, tapi bukan untuk membangun dogma. Sangat celaka itu kalau sudah membangun dogma itu dengan ini akhirnya terpecah. Yang dari Pak Corpus Christi katakan bahwa dibimbing oleh Roh Kudus, ya Roh Kudus yang mana itu kita tanya. Kok beda gitu? Jadi saya rasa memang gereja Katolik, kita sebagai anggota gereja Katolik, umat Katolik rasa bersyukur bahwa kita mempunyai 3 pilar iman, yaitu Alkitab, tradisi suci, dan magisterium gereja yang sekarang sedang dibahas. Magisterium ini sangat berguna untuk menjaga jangan sampai perpecahan, terus juga dapat mengetahui uh, penafsiran yang tepat dari bapak-bapak gereja mengenai kitab suci. Saya rasa begitu aja nih Pak Korpus, silakan dilanjut.